keluar dari rumah biasanya ngumpat anak atau ngomong bentak anak dengan omongan kotor atau kasar, nanti keluar juga di sekolahan. Itu tolong dijaga benar-benar. Nanti apa yang disampaikan oleh bunda-bunda sekalian akan mereka sampaikan ke sekolah, ke rumahnya. Nanti ketika dia marah sama orang tuanya, keluar kata-kata kotor. Lona, dapatnya dari mana? Dari ibu guru. Betul tidak? Betul. Jadi memang makanya orang tua itu menginginkan agar anaknya punya dasar. Dasarnya apa? Yaitu moral etika mereka di dalam sekolah atau pendidikan itu. Nah, jadi tergantung dengan guru-gurunya. Saya menitipkan anak di salah satu PAUD dulu. Satunya di PAUD biasa, satu di PAUD IT. Saya tidak mengecilkan PAUD-PAUD yang bukan IT, tidak. Tetapi ada perbedaan akhlak antara yang IT maupun yang tidak. Nah, padahal kalau mau dipikir kita sama saja loh. Kenapa kita kurangnya? Karena Bu, IT itu enak. Karena kenapa? Mereka dibayar mahal, punya gaji mahal. Kita bisa juga 5 tahun ikut saja dulu jenjang dasar ya, minimal tamat SMA, nanti pelan-pelan bunda-bunda sekalian bisa kuliah lagi S1 PAUD. Jadi tidak usah gusar, Bu, kami belum S1. Nah, nanti kalau sudah ngikut jenjang yang menengah, lalu yang mahir, itu bisa nanti mengajar mungkin ke TK ya. Kalau untuk saat ini mungkin baru TK yang bisa sertifikasi. Yang bisa sertifikasi baru TK. Apakah bunda-bunda sekalian tidak bisa? Bisa saja sertifikasi. Tapi tolong tingkatkan dulu kemampuannya maupun nantinya di dalam hal pendidikan. Jadi tetap semangat. Semangat tidak? Semangat. Iya. Karena itu tadi saya sampaikan kepada bunda-bunda bahwa sangat berat di pundak bunda-bunda itu, karena orang tua menitipkan itu menginginkan anak-anaknya itu mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik. Saya jujur saja sekarang agak miris loh bunda-bunda sekalian. Kenapa? Ini beberapa minggu yang lalu PNN provinsi menangkap narkoba, dan hari ini rilis lagi, alhamdulillah di BNN itu suami masuk ke sana ya. Malam tadi menangkap 143 kg ganja, dan mereka sudah membuat paket kecil-kecil sekali. Ditanya untuk apa? Untuk anak-anak. Jadi paket harga murah. Ada yang 20.000, ada 25.000. Nah, anak saya aja SD sampai SMP saya masih kasih uang 25.000. Kalau salah jalan itu udah luar biasa. Rusak dasarnya. Sudah rusak dasarnya, yang kedepannya pasti sudah rusak. Tapi kalau dasarnya itu sudah ada, ya, dasarnya sudah agama sudah ada di dalam dasar anak-anak yang sudah kita didik, insya Allah kedepannya dia bisa jaga diri. Betul tidak? Betul. Ibarat mobil punya rem, ketika dia salah jalan, mau tidak ibu masuk lubang? Mau tidak? Ya tidak, pasti ibu akan ngerem. Oh ya, ada lubang, atau oh di situ ada sungai, pasti direm. Kenapa? Karena mobilnya punya rem. Tapi kalau mobilnya sudah blong, tentu pasti masuk. Nah, itu berat sekali. Baik saya sebagai orang tua, bunda-bunda sebagai pendidik, itu luar biasa sekarang itu. Karena kenapa? Dulu anak-anak tidak boleh megang handphone, betul tidak? Yang bawa handphone anak-anak langsung diambil sama orang tua, sama gurunya. Nanti enggak ya? Atau juga ada yang namanya nanti disimpan dulu selama 3 bulan sama gurunya. Itu dulu. Kita tidak tahu perubahan ini, karena yang merubahnya bukan kita manusia, tapi yang merubahnya adalah
aula. Siapa yang bisa memprediksi dulu kalau sekarang ini akan ada yang namanya virus? Tidak ada kan? Tidak ada. Akhirnya apa? Semua online. Anak-anak belajar online. Kita orang tua bisa melihat setiap detik, menit, jamnya anak-anak itu megang apa, buka apa. Orang tua gaptek, tapi anak-anak itu sudah luar biasa mahirnya dibanding orang tua. Padahal dia tidak pernah mengikuti diklat dasar dulu, tapi dia sudah punya diklat mahir. Iya, saya dulu anak saya belum bisa membaca. Bunda pinjam HP, silakan. Nggak akan mungkin, dia kan belum bisa membaca, jadi tidak bisa mengetik. Rupanya apa? Buka suara Doraemon, tung keluar. Ya Allah, itulah kecanggihan zaman sekarang loh bunda-bunda, luar biasa bunda. Kalau tidak benar-benar kita dampingi dalam pendidikan anak-anak awalnya usia dini loh. Karena perkembangannya berapa persen kalau dari 0 sampai 6 tahun? 80%. Nah, 0 sampai 6 tahun perkembangan otak anak itu 80%. Gila tidak? Berarti 20%-nya itu di atas 6 tahun ke atas. Nah, ada lagi salahnya. Saya juga pernah mengikuti psikologi ya, kalau salah, yang dilakukan oleh Pak Dhani Hamdani. Orang tua katanya menanyakan kepada anaknya, kamu cita-citanya apa nak? Wah, itu setelah tamat SMP. Betul tidak? Nak kemana nak? Atau tamat SMA. Itu sudah terlambat. Kenapa? Karena tidak bisa lagi kita dampingi maunya kemana anak-anak ini. Contoh, kalau saya mau anak saya itu masuk ke dokteran, saya akan mengarahkan dia, arahnya yaitu agar dia bisa nanti masuk ke kedokteran. Ya kalau dia IPS nantinya dia tidak penakut dalam hal ya, dalam artian nyuntik takut atau dengan darah takut, gimana dia mau masuk ke dokteran nantinya? Nah, untuk menanamkan apa cita-cita anak itu dari sejak dini. Makanya bunda-bunda sekarang tidak bisa lagi memaksa anak untuk mengikuti apa kemauan bunda. Ya. Kini PAUD HI itu tidak bisa lagi bunda-bunda yang minta agar anak-anak mengikuti kemauan bunda, tapi malah bunda-bunda yang harus membiarkan mereka untuk berkreasi sendiri. Apa yang mereka senangi, apa yang mereka mau, tapi tetap ada arahan dari bunda-bunda sekalian. Jadi kita guru tetap mengarahkan. Kalau dulu ini pempek, nah, cara membuatnya begini-begini, ini akan ada hasilnya, ini hasilnya dimakan. Sekarang tidak lagi. Biar mereka sendiri yang membuat bagaimana caranya bisa menjadi sebuah pempek atau juga kue. Nanti kita tinggal mengarahkan, oh ini begini nak, ini tambahnya ini, boleh diarahkan. Nanti berubah jadi mobil-mobilan pempeknya kalau nggak kita arahkan. Betul tidak? Betul. Nah, dari diklat dasar ini nantinya besar harapan saya sebagai kabid PAUD ini, bunda-bunda bisa mengikuti diklat lanjut maupun diklat mahir. Dan alhamdulillah ya bunda nanti akan mendapatkan sertifikat itu langsung dari pusat. Dan satu saya sampaikan kepada bunda-bunda sekalian, pernah ini beberapa bulan yang lalu kejadian, karena terlena saya enggak, untuk apa sih sertifikat, jadi disampingkan. Untuk apa sih SK, disampingkan. Kita tidak tahu loh rezeki. Nggak taunya dipanggil dia untuk mengikuti PPG. Padahal dia udah keluar dari salah satu PAUD, belum masuk ke PAUD lain. Ya otomatis kalau sudah keluar itu akan dikeluarkan dari Dapodi. Padahal dia dipanggil untuk mengikuti mengikuti PPG. Datang lagi ke PAUD tersebut, ternyata agak clash ketika keluarnya dengan PAUD tersebut.
Tidak mau dikeluarkan. Kenapa? Dia tidak pernah memegang. Karena kenapa? Karena menganggap remeh tadi SK untuk pengangkatan dia dari awal sampai terakhir. Tidak pernah dia simpan piagam ataupun sertifikat setiap kegiatannya. Padahal itu persyaratan untuk mengikuti PLPG atau untuk bisa sertifikasi. Siapa yang rugi ayo? Akhirnya dia tidak bisa ikut. Karena saya tidak bisa ikut campur dalam hal intern PAUD tersebut. Saya sampaikan, kamu cari dulu bunda apa kepala sekolahnya. Kalau memang merasa salah, minta maaf terlebih dahulu. Tapi karena dua-duanya keras kepala, ya akhirnya tidak menyelesaikan masalah, dia tidak bisa ikut. Dan satu bunda, ketua Himpau di kota maupun provinsi, saya merasa sangat-sangat bersyukur bisa mengenal yang namanya atau masuk ke dalam tingkatan anak usia dini atau Himpau maupun TK, jujur saja. Karena saya dulu juga pernah jadi guru loh, yaitu guru SMA 6. Tapi tidak lama, ketika kalau tidak salah sekitar 3 tahun saya pindah ke dinas pendidikan kota. Karena kata Pak Dani Hamdani, ibu nggak cocok jadi guru. Dulu saya belum berjilbab loh ibu. Jadi saya masih preman, rambut merah, iya, pakai baju ya gaya dulu ya. Mohon maaf saya sampaikan. Jadi ketika saya datang, siswanya udah berbaris semua di situ. Jadi bu, kenapa ibu keluar aja lah dari guru, nggak cocok jadi guru, kata Pak Hamdani. Kenapa? Ketika datang saya pakai tril loh, pakai motor tril. Bu, kata Pak Dani udah di depan pagar, karena menyambut anak-anak kan. Ada nggak motor yang kecil lebih besar dari ini? Ada Pak, besok saya bawa. Padahal itu hiasan bahwa dia sebenarnya marah, tapi Pak Dani Hamdani tidak pernah marah, tidak pernah marah, luar biasa, jujur. Sehingga saya sampaikan, makanya saya sampaikan ke bunda-bunda sekalian, ini agak panjang jadi. Mendidik anak-anak ataupun orang lain itu tidak dengan memakai emosi. Jadi kami di SMA 6 dulu ada yang namanya siapa ya, guru olahraga. Itu jujur saja, karena kecil tingkahnya itu kayak monyet dia. Jadi kapan dia marah, ngomongnya kotor kasar kepada anak-anak, ninju gitu. Ketika Pak Dani masuk, Pak Dani marah? Tidak. Tiap pagi selalu diajaknya untuk piket, dirangkulnya. Tuh ambil ada makanan Pak As namanya dulu, tapi sekarang sudah meninggal. Jadi lama kelamaan dia merasa malu sendiri. Yang biasanya dia lompat-lompat di atas meja guru itu. Wah, katanya, kata Pak Dani, Bapak hebat ya lompat. Ayo, katanya, kita ke pohon aja. Oh enggak. Akhirnya sampai saat dia sebelum meninggal, Pak As itu berubah benar. Berubah 100%, 100 derajat. Karena waktu itu dipimpin oleh Pak Dani. Sama seperti ibu-ibu atau bunda-bunda sekalian. Jadi tidak perlu pakai emosi kalau ngajari anak. Ya, tapi kalau di rumah itu biasanya pakai emosi. Makanya kalau zaman waktu kita pandemi itu di Facebook disampaikan bahwa sekarang orang tua sudah kena darah tinggi semua. Baru beberapa hari loh, bagaimana bunda-bunda sekalian yang mengajar 20 anak satu ruangan, baru mau ini pun mau keluar lagi, bu mau pipis. Luar biasa, apalagi yang Himpaudi. Kalau TK udah cukup besar ya, tapi kalau yang penitipan anak ya tidak, kobar, kelompok bermain, itu kita semua yang melakukan. Ya kalau kita orang jijik ya itu tadi, nggak mau bu, tidak akan menjadi seorang guru. Nah, makanya saya sampaikan, saya sangat-sangat bersyukur bisa bertemu kepada ibu-ibu sekalian, bisa berkolaborasi kepada bunda-bunda sekalian. Karena kenapa? Kalau SD, SMP, SMA jenjangnya itu saya sampaikan bahwa jangankan untuk gratis, kegiatan bayar saja mereka tidak
tidak mau ikut. Bahkan dibayari, bahkan dikasih transport saja susahnya minta ampun. Tapi kita yang namanya PAUD, pendidikan anak usia dini, luar biasa. Jujur saya sampaikan, bukan saya memuji karena ada bunda-bunda sekalian, tapi tidak, luar biasa. Karena kenapa? Bunda-bunda sekalian masih haus terhadap ilmu, bukan karena bodoh ilmu, tidak, tapi karena mau meningkatkan mutu pendidikan di khususnya Kota Bengkulu. Itu yang sangat saya kadang terharu. Kekompakannya luar biasa juga. Terus pembelajarannya, mereka mau walaupun bayar ya bunda ya. Walaupun bayar mereka mau, padahal mereka belum sertifikasi loh. Iya, makanya saya salut sama mereka tadi. Soalnya yang sudah sertifikasi mungkin mereka bisa menyisihkan, ini tidak. Dan saya tahu berapa gaji bunda-bunda sekalian. Makanya saya bilang luar biasa, mantap ya. Saya salut sama bunda-bunda sekalian. Nah oleh karena itu jangan putus asa, lanjutkan, insya Allah nanti bunda-bunda akan menjadi guru yang sukses, baik dunia maupun di akhirat nantinya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Marilah kita tutup kegiatan diklat berjenjang diklat jenjang dasar ini pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang jaya selalu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya ibu-ibu ya, panjang tadi ngomongnya. Demikian tadi kata sambutan dari Ibu Kabid Dignas Kota Bengkulu, Ibu Binarni. Terima kasih atas arahan dan supportnya kepada kami semua. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya, kesan dan pesan dari pengajar dan peserta. Untuk perwakilan dari pengajar dipersilakan Ibu Sri Widiati. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Masih. Mana semangatnya? Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih, luar biasa. Sayangnya pada saat kita daring tidak bisa bertepuk tangan ya Bu. Oh, ulang lagi. Dokumentasinya kurang. Oke, kita ulang lagi ya. Di video Ibu lihat. Oke, saya mantap. Yuk. Siap Ibu-ibu? Ya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Sudah. Baiklah Ibu-ibu sekalian, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ibu Kabid bagaimana apa dan seperti apa yang sudah kita lakukan. Beliau sangat paham karena beliau terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Hipaudi maupun IGTKI. Dan kali ini kita Hipaudi yang mengadakan kegiatan ini sehingga kita teriakkan sekali lagi yelnya Hipaudi Jaya. Hipaudi Jaya. Semua kegiatan yang dilakukan selama 12 hari lebih kurang ya, selama 12 hari lebih kurang itu seperti yang diceritakan oleh Bunda Yulita tadi, seperti itulah prosesnya. Jadi tiba-tiba mendadak dan tahu-tahu. Dan sekarang Alhamdulillah sudah selesai. Ya, walaupun tugasnya belum selesai. Nah, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya kesan saya pada peserta bahwa sama dengan yang lainnya tadi Bunda Yulita dan Ibu Kabid menyebutkan bahwa amin. Doa itu. Jadi apa yang kita lakukan, kita diberikan motivasi, kita diberikan semangat untuk menambah ilmu dan pengetahuan.
supaya kita tidak terlalu apa ya tadi yang kalau tamat SMA kita bisa menyamakan pengetahuan ya, pengetahuannya kita samakan dengan yang S1 yang kuliah S1. Bukan berarti kita ingin disamakan dengan oh kita juga S1, tidak. Kalau memang ingin S1 kuliah lagi ya Bu ya. UT sangat membantu, saya tidak promosi UT tapi UT sangat membantu guru-guru PAUD yang ada di Kota Bengkulu karena proses pembelajarannya yang hanya hari Sabtu dan Minggu saja. Ya Bu ya, saya tidak promosi yang UT, mohon maaf. Ya, pesan kami dari para pengajar, nanti akan saya sebutkan siapa saja pengajarnya, dan akan kita minta berdiri di depan, bahwa kita pengajar sangat-sangat berterima kasih atas perhatian dan kontribusinya dari peserta semua yang dengan senang, dengan rela, walaupun terpaksa. Karena kenapa dikatakan rela terpaksa? Laptopnya dibuka, tapi kameranya ditutup. Orangnya entah kemana, gitu kan? Kita paham itu. Tapi ketika dipanggil, orangnya ada. Ya, itu alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan itu bermanfaat. Nah, sekarang saya akan perkenalkan beberapa orang pengajar yang kemarin mengajar ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu ada yang tidak kenal. Ada yang namanya Lili Rukun, ternyata namanya di situ Sri Widiarti. Itu saya sendiri, ya. Kalau ibu bertanya siapa sih Sri Widiarti, mungkin ibu nyari kan ya, siapa sih? Begitu yang keluar wajah Lili Rukun, lah bunda ini. Ya kalau hari-hari lah biasa gitu kan, cuma namanya nggak lain. Nah itu saya Sri Widiarti. Lalu ada lagi bunda yang lainnya, diantaranya adalah Bunda Jumalia Agustini di sesi kedua ya. Mana Bunda Jumalia Agustini? Silakan berdiri. Nah, ini dia. Sudah kenal semuanya belum? Ya. Ada yang belum? Kalau yang belum kenalan dulu. Nah, ini ya. Ya, ini adalah Bunda Jumalia Agustini, kemarin mengajar di season 2 ya, di modul 2. Lalu ada juga Bunda season 3 kemarin siapa? Oh, Ibu Saparina tidak bisa hadir karena beliau merawat suaminya yang sedang sakit ya, kemarin stroke sehingga harus bolak-balik berobat. Dia berobatnya ke Curug atau ke Kepayang gitu. Jadi lumayan jauh terapinya sehingga tidak bisa hadir hari ini. Lalu di modul keempat, mohon doanya untuk suami Bunda Saparina, mudah-mudahan dipulihkan dari sehatnya kembali. Amin ya Tuhan. Di modul keempat ada Bunda Trisiswati ya? Ya. Ya. Nah, Bunda Trisiswati mungkin teman-teman sudah kenal namanya tapi belum lihat orangnya ya. Orangnya sama, besar, tinggi, tapi tidak begitu putih Bu. Kalau putih Bu Kabit. Nah ini dia Ibu Trisiswati. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Oke, boleh silakan. Lalu ada modul kelima. Modul kelima itu Bu Leni Marlina. Bu Leni Marlina dari Paudelia. Teman-teman sudah tahu? Sudah paham ya? Ya tahu lihat mukanya di kamera ya. Tapi ketika lihat fisiknya mungkin berbeda gitu ya. Karena kemarin kalau saya kan kelihatan mungil gitu ya. Begitu karena memang mungil kecil kurus gitu kan. Nah itu. Nah sekarang modul ke-6 itu saya sendiri modul ke-6. Lalu modul ke-7 Bunda Yulita Suprihati. Oh sudah kenal semuanya. Nah kalau pesannya saya tidak tertandingi Bu. Ini ukurannya ini S, Bu, S, M, L, XL. Ya Bu ya. Pas kan Bu ya? Jadi all size semuanya. Nah, selanjutnya modul ke 6 sudah, 7, 8 itu Ibu Ibu Emi Yuliana dari Paudelia juga. Eli dulu. Ya, Ibu Eli Erlia, ini dia. Ada lollipop dari kami bawa lollipop nangis. Nah, ini Bunda Eli Erlia. Ukurannya lebih gede dikit dari saya. Ya. Pas, ukurannya pas gitu.
Nah ini Bunda Elia, beliau mengajar di PAUD Nihaza, kalau yang belum tahu ya. Sehari-harinya dia adalah kepala PAUD Nihaza dan pengalamannya banyak sekali, pengalaman hidupnya banyak sekali. Cleaning service juga ya. Pengalamannya banyak sekali. Di antaranya adalah sebagai ketua Panwascam Kecamatan Sleman pada saat itu, sehingga kita bisa menghadirkan beberapa anggota dewan pada saat kita reses kemarin. Nah, jadi salah satunya adalah pembuka ceritanya adalah Ibu Elia. Jadi walaupun kecil jangan dianggap kecil ya. Lalu selanjutnya Ibu Emi Yuliana hari ini tidak bisa hadir. Apa alasannya? Mbak? Masih ya? Kemungkinan dia masih mengajar di Delia karena Delia itu pembelajaran sampai hari Sabtu. Mungkin dia piket, saya tidak ada kabarnya. Dan ini adalah sebagian dari pengajar yang ada. Lalu di antara kita itu ada yang mengoperasionalkan aplikasi itu, membuka dan menutup sehingga kita bisa masuk ke pembelajaran. Yaitu ada operator dan adminnya. Di sini ada Pak Freddy, mana Pak Freddy? Nah ini Pak Freddy, ini Bapak Freddy. Lalu ada Ibu Justina Destri. Nah ini tadi yang jadi MC. Lalu ada satu lagi admin kelasnya Ibu Sumi Siswati. Nah ini beliau adalah yang mengoperasionalkan aplikasi kita, sehingga ketika ibu-ibu semua, teman-teman semua kesulitan membuka aplikasi itu, termasuk kami pengajar Ibu, karena ini baru aplikasi yang pertama ya di Indonesia dan termasuk salah satunya Himpau di Kota melaksanakan itu, sehingga kita tepuk tangan dulu untuk Himpau di Kota. Himpau Dari 11 RPD yang berani untuk tahap 1 Himpau di Kota. Walaupun tanpa dana. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Yulita, berapa dana yang kita kumpulkan dari peserta? 50.000 rupiah yang seharusnya berdasarkan lab yang dibuat untuk nasional itu 600.000 rupiah. Nah, ada yang lebih. Dan alhamdulillah dengan uang 50.000 itu kami bisa mengundang ibu-ibu semua refreshing di sini hari-hari. Mantap. Ya, saking kehebatnya Himpau di Kota itu bisa menyulap uang 50.000 menjadi 50 juta. Ya, jadi inilah teman-teman yang mungkin belum tahu siapa pengelola dari aplikasi pembelajaran kita. Ini kita semua. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian pengajaran kita mungkin banyak teman-teman yang tidak paham, belum mengerti, kan terbatas ya. Karena terbatas dengan kamera itu harus mendengarkan tidak jelas, jadi ya udahlah dengerin aja, makanya karena hilangkan Oh ya, PPTR-nya mana ya? Ada pengajar pendamping tatap muka yang nanti akan menemani ibu-ibu. Ya, pengajar pendamping tugas mandiri. Ya, pengajar pendamping tugas mandiri. Ada Ibu Lisni Hartati. Nah, beliau adalah kepala PAUD Matahari. Matahari terbenam. Matahari Bunda. Oke Bu ya. Ini Ibu Lisni. Kemudian ada lagi Ibu Desti Mariana. Nah, ada yang sudah kenal? Ibu Desti ini dari PAUD D5. Dia adalah mitra kerjanya Bunda Yulita di PAUD D5. Ya. Lalu ada satu lagi yang tidak bisa hadir hari ini, Ibu Mas Noni dari PAUD Patria Dharma. Beliau kepala PAUD Patria Dharma. Hari ini berhalangan hadir karena ada kegiatan di Curug apa utara atau ya, Curug ya. Ada kegiatan di Curug. Jadi mohon maaf beliau-beliau yang tidak bisa hadir hari ini, mohon maaf kepada ibu-ibu semua. Dan mohon dimaafkan juga selama pembelajaran itu tidak bisa menyampaikan dengan apa ya, gregetnya kita tuh sepuasnya kalau kita bertatap muka seperti ini. Mungkin seperti itu Bu ya. Tapi kalau berbatas dengan kamera tuh ya Allah gitu kan. Ya Allah, apa sih maksud Bunda ini tadi gitu ya. Padahal di modulnya sudah ada. Nah, di modulnya sudah ada. Jadi mohon berikan aplaus dan tepuk tangan semangatnya untuk para pengajar diklat penjenjang tingkat dasar moda daring kombinasi Himpau di Kota Bengkulu tahun 2021.
ya. Dan insya Allah akan berlanjut nanti tahap kedua bulan Desember ya Bunda. Bapak berselfie dia. Kita tidak ada yang memoto? Ada? Oh ada. Alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda pengajar atas waktunya. Tepuk tangannya sekali lagi buat semua pengajar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ibu-ibu semuanya yang sudah dengan penuh semangat hadir hari ini mewakili dirinya, mengantarkan dirinya untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari salah satu pengajar, Bunda Sri Widiarti. Kesan dan pesan dari salah satu peserta yang akan diwakilkan oleh Ibunda Sri Subianti. Kepada Ibu Sri Subianti disilakan. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Nilai gedang ini aktif ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabir, Ibu Sumarno, Ibu Minarti, yang saya hormati bunda-bunda narasumber, dan yang saya hormati teman-teman peserta diklat. Diklat apa ini, berjenjang dasar ya Bunda? Diklat dasar ya. Diklat dasar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah dan inayahlah kita semua dapat berkumpul di sini. Di sini saya mewakili para peserta diklat dasar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda, terutama bunda-bunda narasumber telah memberikan arahan. Walaupun kami sudah bersusah payah Bunda, pokoknya ngumpet lah Bunda. Bunda kami sebagai peserta Bunda, apalagi kami yang belum ngerti, misalnya gaptek ini baru pada nanya, pada WA. Jadi ini kami belajar Bunda, sama-sama belajar juga. Intinya walaupun kami ribet lah istilahnya, gaptek, tapi alhamdulillah dengan adanya diklat dasar ini sangat membantu sekali Bunda. Alhamdulillah Bunda. Hanya kami bisa, insya Allah kami lulus semua diklat dasar Bunda. Kalau bisa juga yang narasumbernya memberikan nilainya Bunda, jangan kecil Bunda. Kalau bisa di atas 20. Tugas itu kan besarnya nanti 60% di tugas mandiri. Oh iya. Jadi ditambah dibagi udah Bunda ya. Alhamdulillah. Ya itu saja Bunda kesan saya Bunda. Dan saya sudah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari salah satu peserta, mudah-mudahan kesannya selalu baik. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu himna Himpaudi yang akan dipandu oleh Ibu Jumalia Agustin. Kepada Ibu Jumalia Agustin disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih hadirin. Himpaudi Jaya. Acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara nanti selanjutnya acara bebas melepaskan penat-penat yang selama ini dirasakan. Saya sebagai pembawa acara mungkin tadi ada kata yang kurang berkenan atau sikap saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Kepada Allah saya bermohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang akan menyumbangkan sebuah lagu, bukan semua ya, sebuah atau dua buah lagu. Selanjutnya nanti berkelompok menuju ke kelompoknya PPTM ya, karena akan ada bimbingan teknis untuk tugas mandiri sekilas dulu mungkin, dan menginformasikan, admin kelas akan menginformasikan tentang tugas-tugas yang tertunda. Alhamdulillah kita dapat perpanjangan waktu sampai tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah, untuk memperbaiki nanti akan dijelaskan oleh Ibu admin kelas, Ibu Sumi Siswati. Atau mau nyumbang lagu dulu? Sumbang lagu dulu. Ibu Kabit. Ibu Kabit, kami. Kalau suruh nyanyi lupa nangis aku. Kami buah-buahnya, Bu. Kalau orang rumah dibuat, tapi kalau lampu tidak niat. Kalau orang rumah biduan. Tapi kalau nangis tidak. Kamu tim mendamping biduan. Saya akan menyumbangkan semua lagu, semua, bukan semua. Anu kayaknya Mbak nyuruh orang nyanyi. Disuruh maju dan enggaknya saya. Tidak tersawar. Ayo ya nyanyi jadi anak maju. Namanya modus flex. Yuk, ketiga kok. Banyak juga. Bismillah, mudah-mudahan elok. Des, ngerti kami dah, Des. Jangan susul dulu, tapi dulu kamu tolong berikan dulu.
Ibu Jamal. Ibu lah Bu, maju Bu. Ibu lah maju. Aku tuh berapa kali maju di Indonesia Raya. Tim Pauli. Ya Ilana, bukit berbunga. Selanjutnya, saya tidak mau lagi. Nah, Mbak Dia dangdut. Ya. Mic-nya yang bagus. Cek. Ayo Bu Kabit, kita joget Rajana. Ayo, jaga semua. Tenang aja Bu.
nyanyi, kita suruh nyanyi lah. Ada ngicunya kok. Tidak boleh ngicu, nyanyilah. Miknya ku yang buat elok dah. Nyanyi. Yang tahu Korea kali nyanyi. Sekarang kayak. Jadi karena hari kau spesial, mewakilkan KLI. Mewakilkan KLI. Oke? Awas kalau merendah meningkatkan mutu ini. Ya mampu kalau Koci dari pagi sampai sore, tapi jangan ya suruh nyanyi. Iya sama kayak Wah penyiar, jangan ada pada nyanyi. penyiar tapi tidak ketawa. Ada goyang-goyang. Buka pintu cuma himnanya Bekla. Cuma gitu aja. Lebaran sebentar lagi. Ngaji malam itu ada 5. Iya. Oke, sebelum Bu Kabit pulang kita foto bersama dulu ya sambil nyanyi. Foto bersama dulu, peserta dengan Ibu Kabit, dengan Ketua Himpau di provinsi, iya di sini. Tapi nyanyi tetap ya. Ya, pinggirkan aja dulu mejanya. Oh iya ya. Berarti bayarannya banyak, Bos. Iya. Berarti kita yang bayar. Kita yang bayar. Mana kopi dangdut tadi, Mbak? Lah, lain belum Mantap kopi dangdut. Tolong lagi, Mbak. Jangan sambil terus. Ambil backgroundnya. Kopi
diambil lagi ya. Sambil foto kita nangkep dulu. Kita anu set duduk ada tembak. Ayo sambil foto satu joget lagi ya. Tentang rasa dulu Mbak. Pesertanya loh kok. Iya, pesertanya loh. Ngomong biar bisa nahan tuh. Mana bapaknya mana? Jangan terasa fotonya pendiam nih ya, nih. Nah, yang dekat ini nah. Tapi dia nampak di atas.